Permukaan bumi terdiri dari lautan dan daratan. Sekitar 71% luas permukaan bumi berupa wilayah perairan. Wilayah tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu perairan laut dan perairan darat. Apa yang membedakan kedua jenis perairan tersebut? Mari simak video berikut. Nah, yang pertama ada perairan darat. Perairan darat merupakan tubuh perairan yang berada di lingkungan darat. Perairan darat memiliki jumlah air yang lebih sedikit dibandingkan dengan perairan laut. Air yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya berasal dari perairan darat. Perairan ini memiliki sifat tawar sehingga dapat dikonsumsi manusia. Bagian-bagian dari perairan darat, yang pertama ada air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat di bawah permukaan bumi, disimpan dalam lapisan tanah dan batuan. Proses terbentuknya air tanah bermula dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, melalui pori-pori tanah dan celah-celah batuan, hingga mencapai lapisan yang lebih dalam di mana air tersebut terakumulasi. Berikut adalah beberapa cara konsep krusial terkait air tanah. Yang pertama ada aquifer, yang kedua ada zona jenuh, yang ketiga ada zona tidak jenuh, yang keempat ada permukaan air tanah, yang kelima ada sumber air tanah, yang keenam ada pengisian ulang. Air tanah memiliki manfaat yang beragam seperti untuk kebutuhan air minum, irigasi pertanian, dan keperluan industri. Namun, penggunaannya perlu dikelola dengan bijak agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan kerusakan lingkungan. Bagian yang kedua ada air permukaan. Air permukaan merujuk pada air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah, melainkan terkumpul di daerah yang lebih rendah. Air ini membentuk badan air yang dapat mengalir atau diam. Sungai dalam badan air yang mengalir berasal dari air hujan, geysler, atau mata air. Sungai yang mengalir dari pegunungan hingga laut. Terdapat beberapa klasifikasi sungai berdasarkan arah alirannya, antara lain yaitu sungai konsekuen mengalir searah dengan kemiringan lereng. Sungai subsekuen mengalir tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai resekuen mengalir sejajar dengan sungai konsekuen. Sungai obsekuen mengalir berlawanan dengan sungai konsekuen. Sungai anteseden erosi mampu menyesuaikan perubahan ketinggian dalam daerah yang dilaluinya. Sungai reserve erosi tidak mampu menyesuaikan perubahan ketinggian dalam daerah yang dilaluinya. Sungai ensekuen mengalir tanpa mengikuti lapisan batuan tertentu. Berdasarkan volume airnya, sungai permanen atau perennial memiliki air yang relatif tetap sepanjang tahun. Yang kedua ada sungai periodik atau ephemeral, mengalir deras saat hujan, sedikit saat kemarau. Sungai episodik hanya mengalir saat musim hujan. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai dipengaruhi oleh geomorfologi, jenis batuan, proses geologi, struktur batuan, dan curah-curah hujan. Jenis-jenis pola aliran sungai. Yang pertama ada dendritik atau tidak beraturan, menyerupai cabang atau akar tanaman, terjadi pada batuan homogen dan lereng yang tidak terjal. Yang kedua ada trellis atau anak sungai sejajar dengan sungai utama, membentuk sudut hampir 90 derajat dengan sungai utama. Yang ketiga ada radial atau menyerupai jari. Radial sentrifugal menyebar dari puncak ke lereng, radial sentripetal memusat ke daerah tertentu. Yang keempat ada rektangular atau membentuk sudut siku-siku, umumnya ditemukan di daerah berstruktur patahan. Dan yang terakhir ada anular atau berbentuk melingkar, berkembang dari pola radial sentrifugal. Faktor-faktor yang memenuhi pola aliran sungai meliputi jenis batuan, proses geologi, dan struktur batuan. Nah, bagian dari perairan darat yang kedua ada danau. Danau adalah cekungan air luas yang terletak di daratan dan berfungsi sebagai reservoir
Sumber air danau berasal dari mata air, curah hujan, sungai, dan gletser. Sebuah genangan air dapat dianggap sebagai danau jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, ada kedalaman genangan air mencukupi dan menunjukkan variasi suhu pada kedalaman tertentu. Yang kedua, ada tumbuhan apung tidak menutupi seluruh permukaan air, biasanya hanya di tepi danau. Dan yang terakhir, terdapat gelombang yang terlihat pada permukaan air. Berdasarkan proses terjadinya, jenis-jenis danau dapat dikelompokkan sebagai berikut. Danau tektonik terbentuk akibat tenaga endogen seperti proses tektonisme yang menghasilkan lipatan atau patahan, membentuk cekungan di permukaan bumi. Danau vulkanik terbentuk dari aktivitas vulkanisme seperti letusan gunung berapi menciptakan kawah bekas letusan yang kemudian terisi oleh air hujan. Danau tektovulkanik terbentuk dari kombinasi proses tektonisme dan vulkanisme. Danau kars terbentuk dari pelarutan batuan kapur oleh air, membentuk cekungan yang kemudian terisi oleh air, juga dikenal sebagai dolina. Danau glasial terbentuk dari pengikisan dasar lembah oleh aliran es yang mencair. Danau oxbow terbentuk dari kelokan sungai yang terputus akibat perubahan arah aliran sungai. Danau buatan terbentuk karena intervensi manusia yang membangun bendungan untuk mengandalkan aliran sungai, sering disebut sebagai waduk. 1. Rawa. Rawa merujuk pada tanah basah yang sering tergenang air, baik secara musiman maupun permanen karena letaknya yang lebih rendah. Area rawa umumnya ditempati oleh tumbuhan dengan batang lunak seperti bakau, eceng gondok, dan rerumputan. Kekeruhan air rawa disebabkan oleh kandungan bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang telah mati. Rawa dapat dibedakan berdasarkan kondisinya menjadi dua jenis. 1. Rawa yang tidak mengalami pergantian air sering ditemui di daerah pedalaman di mana airnya tidak mengalir. 2. Rawa yang mengalami pergantian air akibat pengaruh pasang surut air laut, biasanya terdapat di wilayah pesisir. Berdasarkan kondisi air dan jenis tumbuhan yang hidup, rawa dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis sebagai berikut. 1. Swamp. Swamp adalah lahan yang selalu tergenang air sepanjang tahun tanpa aliran air yang tertutup lumut dengan tanah berlumpur. Berbagai tumbuhan seperti lumut, rumput, semak, dan pohon besar dapat hidup di sini, menyebabkan permukaan air berwarna kehijauan. 2. Marsh. Marsh adalah lahan yang genangnya tidak permanen tetapi mengalami banjir dari sungai atau rob secara berkala. Dengan tanah selalu jenuh air dan ditumbuhi lumut serta rumput rawa. 3. Bog. Bog adalah lahan dengan permukaan relatif kering namun bagian bawahnya basah karena lapisan vegetasi yang melapuk membentuk lapisan gambut. 4. Rawa. Rawa pasang surut. Rawa pasang surut adalah lahan yang basah karena pengaruh pasang surut air laut, di mana volume air selalu berubah mengikuti pasang surut. Vegetasi yang tumbuh di sini adalah tanaman mangrove. Kehadiran rawa memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem, terutama rawa pasang surut dengan tumbuhan mangrove yang mampu melindungi kawasan pesisir dari abrasi. 2. Perairan laut. Bumi sering disebut sebagai planet air karena wilayah perairan lebih luas dibandingkan lahan daratan. Belahan bumi selatan lebih banyak tertutupi air daripada belahan bumi utara. Sebagian besar wilayah bumi yang tertutup air adalah laut, yang memiliki kandungan garam yang tinggi. 1. Macam-macam jenis laut. Laut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan proses terjadinya. 2. Laut transgresi terbentuk akibat kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pencairan es pada akhir zaman es. 3. Laut ingresi terbentuk karena dasar laut mengalami penurunan akibat aktivitas tektonisme.
4. Laut regresi terbentuk karena proses sedimentasi. 5. Berdasarkan letaknya. 6. Laut tepi berada di tepi benua dan terlihat terpisah dari samudra karena pulau-pulau yang menyusunnya. 7. Laut pertengahan berada di antara benua dan merupakan laut dalam. 8. Laut pedalaman terletak di tengah benua dan terpisah dari samudra yang luas. 9. Berdasarkan kedalamnya. 10. Zona littoral, cekungan laut yang berada di antara pasang dan surut. 11. Zona neritik, bagian laut dengan kedalaman kurang dari 200 m. 12. Zona batial, bagian laut dengan kedalaman antara 200 sampai 2000 m. 13. Zona abisal, bagian laut dengan kedalaman lebih dari 2000 m. Selanjutnya yaitu B. Morfologi dasar laut. Dasar laut menyerupai permukaan daratan dan terbagi menjadi bagian-bagian berikut. Yang pertama itu paparan benua atau landas kontinen. Dasar laut dan landai di tepi benua dengan kedalaman rata-rata 200 meter. Yang kedua, palung laut, bagian terdalam dasar laut dengan kedalaman hingga 6.000 meter, umumnya berbentuk huruf P. 3. Basin laut atau lubuk laut, cekungan besar berbentuk huruf U di dasar laut dengan kedalaman hingga 5.000 meter. Yang keempat, punggung laut, perbukitan panjang di dasar laut dengan lereng landai disebut rik dan curam disebut rik. Yang kelima, gunung laut, gunung dengan kandungan magma, puncaknya bisa muncul di permukaan laut menjadi pulau gunung berapi. Yang terakhir, ambang laut atau drempel, perbukitan yang memisahkan dua laut. Selanjutnya yang C, gerakan air laut. Kualifikasi gerakan air laut meliputi gelombang. Gelombang laut adalah gerakan naik turun air laut tanpa perpindahan massa air. Jenis gerakan permukaan gelombang dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerakan osilasi, gerakan oleh molekul air yang bergerak melingkar. Yang kedua, gerakan translasi, gerakan osilasi yang pecah dan bergerak menuju garis pantai tanpa mundur. Yang terakhir, gerakan was dan backwash, gerakan gelombang yang menyentuh garis pantai. Gelombang yang datang disebut wash dan yang kembali ke laut disebut backwash. Yang kedua, pasang surut air. Yang pertama terjadi karena gerak tarik matahari dan bulan terhadap bumi. Yang terakhir, dua jenis pasang surut, pasang purnama saat bulan purnama dan pasang berbani saat bulan mati atau baru. Arus laut dipengaruhi oleh angin yang bertiup di atas permukaan air laut. Arus laut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berikut berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, berdasarkan suhu atau temperatur. Arus panas, temperatur harus lebih tinggi daripada suhu sekitarnya, bergerak dari khatulistiwa ke bentang tinggi. Yang kedua, arus dingin. Temperatur harus lebih rendah daripada suhu sekitarnya, bergerak dari bentang tinggi ke khatulistiwa. Yang kedua, berdasarkan letaknya. Arus atas, arus laut bergerak di permukaan laut. Yang kedua, arus bawah, arus laut bergerak di bawah permukaan laut, dapat berupa umwelling bergerak ke atas dan sinking bergerak ke bawah. Yang ketiga, berdasarkan faktor penyebabnya. Arus kompensasi terbentuk karena perbedaan tinggi permukaan laut. Arus tetap terjadi karena angin yang konstan dan memiliki arah tetap. Yang ketiga atau terakhir, arus musiman terjadi akibat tiupan angin periodik yang mengikuti perubahan angin monsun. Selanjutnya yang D, berdasarkan karakteristik air laut. Yang pertama, suhu dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari. Permukaan air laut cenderung lebih hangat daripada di dasar laut.
Ketika menuju kedalaman, intensitas sinar matahari berkurang sehingga suhu air laut juga turun. Yang kedua, warna dan kecerahan ditentukan oleh zat terlarut di dalam air laut, jenis endapan dan organisme laut. Warna air laut yang umumnya terlihat adalah biru. Ini disebabkan oleh pantulan warna biru dari sinar matahari. Namun ada beberapa jenis warna air laut, antara lain yang ketiga, hijau, disebabkan oleh pantulan warna dari bintang, karang, dan tumbuhan laut. Yang keempat, merah, disebabkan oleh ganggang merah yang hidup di dasar laut. Yang kelima, kuning, disebabkan oleh endapan lumut los berwarna kuning di dasar laut. Yang keenam, ungu, dihasilkan dari sinar fosfor yang dikeluarkan oleh organisme di dasar laut. Yang ketujuh, salinitas atau tingkat keasinan, merupakan jumlah garam yang terlarut dalam setiap kilogram air laut. Kadar garam dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, salinitas di perairan akan menurun. Yang kesembilan, penguapan. Tingkat penguapan yang tinggi meningkatkan salinitas perairan. Yang 10, aliran air sungai yang masuk ke laut. Banyaknya air sungai tawar ke laut akan menurunkan salinitas perairan. Selanjutnya yang E, penyebaran dan manfaat biota laut. Biota laut merujuk pada organisme yang tinggal di perairan laut, termasuk hewan, tumbuhan, dan karang. Berdasarkan sifatnya, bentos adalah biota yang hidup di dasar laut atau dalam substrat. Yang kedua, neton adalah biota yang aktif berenang atau mampu bergerak. Yang ketiga, plankton adalah biota laut yang tidak dapat berenang aktif tetapi mengapung mengikuti arus. Terdiri dari fitoplankton, organisme mikroskopis di zona remang yang memproduksi makanan, dan subplankton hidup di permukaan perairan. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, grup hewan termasuk ikan, krustasea, echinodermata, koral, moluska, dan spons. Yang kedua, grup tumbuhan meliputi alga, rumput laut, lamun, seagrass, dan tumbuhan bakau mangrove.